Seperti sebelumnya, rasanya kalau Tuhan memimpin pasti ada banyak jalan yang terbuka. Tapi adakah jalan buntu bagi seorang anak Tuhan? Pendeta Rahmiati akan menolong kita untuk melihat hal ini lebih dalam lagi. Selamat belajar. Saudara-saudara, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, saya ingin terlebih dahulu membaca beberapa bagian firman Tuhan ya. Yang pertama kita akan melihat dari Yesaya. Yesaya 55 mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi saudara, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia dan aturan main yang Tuhan buat di dalam kehidupan manusia itu tidak sama dengan apa tujuan manusia atau aturan main yang dibuat oleh manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Tadinya sebelum kejatuhan ke dalam dosa, manusia ikuti tujuan dan aturan main penciptanya. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia karena ingin menjadi Allah, maka dia buat tujuan sendiri, dia buat aturan main sendiri. Yang bertolak belakang dengan tujuan dan aturan main penciptanya. Karena dia tidak mau ikut yang penciptanya punya. Makanya kenapa firman Tuhan bunyinya seperti ini. Dan mengatakan bahwa jalanku itu berbeda dan rancanganku itu berbeda dengan rancangan manusia. Nah, lalu Tuhan mengatakan, firman Tuhan, agenda Tuhan, rencana Tuhan, ketetapan Tuhan itu akan selalu terjadi. Jadi apa yang keluar dari mulutnya, firman Tuhan akan pasti digenapi. Jadi dua hal itu diingat dulu ya. Nah, kemudian saya akan bacakan juga yang kemudian dari Roma, Saudara ya. Saya bacakan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berbicara tentang apa sih sebenarnya tujuan dari keterlibatan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya baca Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu kenapa dikatakan mengasihi Dia? Orang-orang, anak-anak Tuhan kan diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itu merupakan hukum yang pertama dan terutama. Jadi intinya adalah tidak boleh ada tuan lain di dalam hati kita. Ya. Nah, lalu dikatakan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat ini ya. Ini orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang ada di rencana Allah, di dalam rencana Allah. Apa sih rencana Allah bagi anak-anak Tuhan? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa kita ini dirancang sekarang keterlibatan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan tujuannya satu, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita menjadi gambar Allah yang telah rusak, kita tidak mau jadi gambar Allah, kita mau jadi gambar saya, lalu kita diperlihatkan Tuhan Yesus sebagai gambar Allah yang sempurna. Dan di mana kita harus menjadi serupa dengan Dia. Nah, sekarang saudara, kita akan lihat dari kitab Kejadian. Sekarang ya. Saudara, kita lihat Yusuf. Ya, saya ingin memberikan contoh tentang kehidupan kita ini. Apakah sebenarnya bagi anak Tuhan itu ada jalan buntu? Nah, sekarang tadi firman Tuhan mengatakan bahwa agenda Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan tidak tergenapi. Jadi
selalu akan digenapi, begitu ya. Nah, sekarang persoalannya adalah manusia sekarang akan hidup atau memilih untuk hidup berdasarkan agenda Tuhan atau berdasarkan agenda dirinya. Nah, sekarang kalau saudara dan saya menjalani kehidupan ini berdasarkan agenda diri kita, misalnya agenda diri kita itu kita ingin mencapai cita-cita kita, entah apa karir yang kita rindukan bisa terjadi dalam hidup kita misalnya ya, atau kita ingin pergi kemana begitu ya, ingin keliling dunia lah apalah saudara ya. Nah, pada waktu kita punya cita-cita itu, kita menyadari sebagai manusia, ada banyak hal terjadi di dalam dunia ini, bisa terjadi yang di luar kendali kita. Sehingga apa yang kita agendakan, apa yang kita kehendaki terjadi, tidak bisa terjadi. Sehingga kita bisa mengatakan, waduh benar-benar deh, jalan buntu deh. Apa sih yang dimaksudkan dengan buntu? Buntu itu adalah kita intinya ada di dalam suatu situasi kondisi di mana maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa. Dengan kata lain, kita betul-betul ada di satu tempat di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi ya sudahlah, ya istilahnya kita sudah masuk ke pada satu jalan yang disebut dengan jalan buntu. Nah, sekarang kita akan coba belajar dari Yusuf tentang kehidupannya, ya. Di Kejadian pasal yang ke-37 dikatakan Yusuf itu punya mimpi, dia mendapatkan mimpi. Nah, sekarang ini persoalan mimpi ini, mimpinya dari Tuhan, bukan mimpi dari manusia, bukan mimpinya Yusuf, begitu ya. Yang pertama dia berbicara tentang berkas-berkas, di mana berkas-berkas gandum itu dalam mimpinya yang punya dia berdiri tegak. Sedangkan punya saudara-saudaranya semuanya tunduk menyembah. Maka ini membuat saudara-saudaranya marah. Masa sih kami yang menyembah kamu, katanya gitu. Kamu kan saudara kami yang lebih muda. Nah, lalu mimpi yang keduanya bahkan lalu dikatakan ini mimpi di mana matahari, bulan dan 11 bintang itu yang mewakili saudara-saudaranya itu akan menyembah dia. Sampai orang tuanya menegur, gimana sih, masa sih kami akan menyembah kamu. Nah, saudara, oleh karena mimpi itu, kemudian kita melihat bagaimana saudara-saudaranya itu dan karena perlakuan daripada orang tuanya yang pilih kasih, rupanya ya, saudara membuat mereka membenci Yusuf. Akhirnya yang terjadi adalah Yusuf dijual. Nah, saudara bayangkan, Yusuf ini diberi mimpi, lalu dia mimpinya kan suatu hal yang cerah begitu loh, saudara ya, buat dia ya, masa depan yang wah menyenangkan sekali begitu di dalam mimpi itu. Tapi sekarang yang terjadi adalah dia dijual oleh saudara-saudaranya. Sekarang dia menjadi budak Potifar. Saudara, seorang budak itu sama seperti benda. Dia boleh diperlakukan bagaimana saja oleh tuannya. Boleh dipotong kupingnya, boleh dipotong tangannya. Dengan kata lain sama seperti benda, sudah dibeli, terserah tuannya mau diapakan. Dan tidak akan ada yang menghukum tuannya. Nah, saudara coba bayangkan. Di dalam posisi seperti itu, Yusuf akan bilang, abis deh. Benar-benar buntu. Saya ini mimpi itu hanyalah sekedar mimpi yang tidak akan terjadi. Tapi luar biasa. Kalau saudara lihat di Kejadian 39, di situ dikatakan pada waktu Yusuf itu dijual dan menjadi budak Potifar, dikatakan di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi kita lihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan umat Tuhan, bagaimana Tuhan terus terlibat untuk menggenapi agenda dia di dalam kehidupan seseorang. Perhatikan ini agendanya Tuhan, bukan agendanya Yusuf. Nah, sekarang setelah itu apa yang terjadi? Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Lalu akhirnya dia dimasukkan ke penjara. Saudara bayangkan sekarang, dia udah budak, sekarang lalu dimasukin ke penjara. Kalau dari sudut pandang manusia, sekarang sih benar-benar habis deh. Bayangin di penjara, nggak mungkin lah mimpi itu, nggak mungkin lah apa yang dinyatakan kepada dia itu bisa terjadi. Tapi luar biasa saudara, firman Tuhan kembali mengatakan bahwa pada waktu dia di penjara, Tuhan juga tetap menyertai dia. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap
bekerja, terlibat untuk menggenapi apa yang sudah dinyatakannya. Dan lalu ada 2 orang masuk ke penjara, yaitu bagian yang bertugas untuk roti dan juga anggur, juru minuman raja. Nah, yang juru minuman dari mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf, akhirnya dia bisa kembali menjadi juru minuman. Dan pada waktu Yusuf memberikan arti tentang mimpinya itu, lalu dia bilang, ingat ya, waktu kamu kembali kepada Firaun dan menjadi juru minuman, ingat saya, kasih tahu bahwa saya itu seharusnya tidak dipenjara, begitu ya, kasih tahu Firaun. Lalu apa yang terjadi, saudara? Pada waktu dia sudah dilepaskan dan kembali bertugas, dia melupakan Yusuf selama bertahun-tahun. Saudara bayangin kalau udah bertahun-tahun, dia menantikan, siapa tahu, terus dia ingat, kalau udah berjalan begitu, Yusuf pasti, kalau dari sudut pandang manusia, dia akan mengatakan, benar sekarang sih, sudah buntu. Benar buntu, sebuntu-buntunya. Tidak ada lagi harapan bagi dia. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat bahwa Firaun diberikan mimpi oleh Tuhan. Apa yang akan terjadi di negaranya. Lalu juru minuman itu jadi ingat, oh iya, ada Yusuf. Nah, Tuhan mengingatkan ini sehingga akhirnya Yusuf ini masuk ke kerajaan Firaun, menjadi tangan kanannya. Kita tahu cerita itu. Lalu akhirnya dia yang menyelamatkan saudara-saudaranya, keluarganya dari bahaya kelaparan dan lalu dibawa ke Mesir. Nah, lalu kalau saudara perhatikan di Kejadian pasal yang ke-50, waktu ayahnya sudah meninggal, lalu kan saudara-saudaranya pikir, wah, sekarang ini Yusuf pasti akan menghukum mereka. Ya, tadinya kan ada ayahnya, Yusuf masih sungkan, masih segan, tidak diapa-apakan. Tapi sekarang ini kan sudah meninggal. Jadi pasti sekarang dia akan membalas dendam. Lalu mereka sampai akhirnya meminta belas kasihan kepada Yusuf. Tetapi saudara, Yusuf bilang apa? Yusuf dengan jelas mengatakan seperti ini. Yusuf katakan, saya baca dari Kejadian pasal yang ke-50. Saya baca ayat 19 ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Lihat nggak saudara? Jadi di sini bagaimana Yusuf telah tetap melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya itu adalah di mana agenda Tuhan sedang berjalan di dalam hidupnya. Dan dia membiarkan dirinya sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dan membiarkan dirinya bagaimana Allah terlibat di dalam seluruh kehidupannya di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, dan dia biarkan Tuhan menggenapkan agendanya melalui dirinya. Nah, sekarang saudara, kita lihat di dalam Roma. Di dalam Roma 8 tadi dengan jelas bahwa keterlibatan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya tujuannya satu, yaitu supaya saudara dan saya serupa dengan Kristus. Sehingga itu yang menjadi fokusnya Tuhan. Nah, itu kalau itu saudara, agenda saudara dan saya adalah agenda yang selaras dengan Tuhan, maka tidak akan pernah ada jalan buntu. Kenapa? Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, Tuhan mengatakan di dalam Roma 8, tidak ada siapa dan apapun juga yang akan bisa memisahkan kamu lagi dari kasih Allah. Tuhan akan menjamin bahwa dia akan terus terlibat memastikan kita sebagai anak Tuhan dan tetap menjadi anak Tuhan, dan terus akan ada pembentukan untuk saudara menjadi serupa dengan Kristus. Maka sekarang kita lihat misalnya di Perjanjian Baru, saudara ya, ada contoh yaitu Elizabeth dan Zakaria di Lukas pasal yang pertama. Mereka ini dikatakan orang benar di hadapan Tuhan.
Jadi mereka itu orang-orang yang oke. Tapi dari sudut pandang manusia, mereka disebut orang tidak oke. Kenapa? Karena agendanya manusia. Kalau orang itu oke, dia itu selain dia mempunyai tanah, mempunyai kekayaan, yang kedua, dia punya keturunan. Nah sekarang, Zakaria dan Elizabeth itu sampai usia lanjut, gak punya keturunan. Nah karena sudah usia lanjut, mungkin kalau masih muda, masih bisa berkata, oh siapa tahu ya, begitu kan ya. Tapi setelah usia lanjut, mereka akan mengatakan ini sudah buntu, betul-betul buntu. Dan orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa mereka orang yang dikutuk oleh Tuhan, yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Padahal firman Tuhan dengan jelas sekali di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Hidup tidak bercacat celah untuk berusaha terus melaksanakan firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Dari sudut pandang manusia sudah mustahil. Tuhan mau memakai Zakaria dan Elizabeth untuk melahirkan seorang Yohanes yang menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dari sudut pandang manusia, mereka udah gak bisa punya anak lagi. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah tidak tergenapi. Nah, yang terjadi adalah mereka bisa punya anak. Dan Zakaria dan Elizabeth ini fokusnya tetap adalah saya harus menjadi sesuai dengan maunya Tuhan. Dan Yohanes ini pun harus terus menjadi sesuai dengan maunya Tuhan. Karena mereka adalah milik Tuhan dan Yohanes juga adalah milik Tuhan. Makanya saudara, kenapa pada waktu Yohanes lahir itu tidak menggeser hati mereka, fokus mereka kepada Tuhan. Dan mereka juga mengajarkan kepada Yohanes untuk tidak tergeser hati dan fokusnya kepada Tuhan. Sehingga pada waktu dikatakan Yohanes akan lahir, Tuhan yang menentukan. Lihat ini betul-betul agenda Tuhan. Namanya Tuhan yang tentukan. Makanan yang diminumnya, dimakan dan minum, Tuhan yang tentukan. Pakaiannya, Tuhan yang tentukan. Karirnya, kalau bicara soal karir, Tuhan yang tentukan. Dia akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Saudara, Zakaria dan Elizabeth tidak bilang, wah kalau ini mah cuma numpang lewat dong. Saya cuma hanya dipakai sebagai alat, lalu akhirnya Yohanes sama sekali saya tidak punya kendali terhadap Yohanes. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, menyadari yang tahu diri, dia tahu memang saya harus ada di dalam kendali Tuhan. Dan kalau saya punya anak, anak ini juga harus ada di dalam kendali Tuhan. Maka dia ajarkan itu kepada Yohanes. Maka kita lihat bagaimana Yohanes menggenapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Tidak ada jalan buntu di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Zakaria dan Elizabeth dan Yohanes tetap ada dalam rencana Allah, keterlibatan Allah dalam hidupnya. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya bisa jadi punya cita-cita. Nah, sekarang persoalannya, cita-cita itu adalah cita-citanya Tuhan atau cita-citanya saya? Kalau itu adalah cita-citanya saya, yang tidak sama dengan cita-citanya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, kalau bicara cita-cita saudara, Tuhan cita-citanya buat saudara dan saya adalah supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Di tengah situasi dan kondisi bagaimanapun, Tuhan akan terus terlibat dalam kehidupan saudara dan saya untuk memastikan saudara dan saya betul-betul hidup di dalam agenda Tuhan dan seluruh agenda Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Maka dikatakan Roh Kudus akan terus terlibat dalam hidup saudara untuk memastikan saudara di dalam proses pengudusan itu, ya kita didisiplin, kadang kita dihajar dikatakan, tapi tujuannya adalah supaya saudara dan saya tetap ada di dalam agenda Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya sedang berjuang sekarang ini, berjerih lelah untuk mencapai agenda saudara pribadi, nah itu kita bisa menghadapi dari satu jalan buntu ke jalan buntu lainnya. Karena di dalam keadaan dunia yang sudah tidak ideal karena kejatuhan ini, ada banyak hal bisa terjadi di luar kendali kita. Kita lagi kejar karir, tiba-tiba kita kena bencana yang tidak memungkinkan kita mendapatkan karir itu. Kita lagi pengen kemana-mana, begitu ya, punya banyak hal,
tiba-tiba ada orang yang jahat pada kita dan menghabiskan apa yang kita miliki. Jadi kita lihat saudara, kalau itu adalah agenda saya, akan ada jalan buntu ke jalan buntu lainnya yang saudara dan saya hadapi. Tapi kalau sebagai anak Tuhan, kita hidup di dalam agenda Tuhan, di tengah situasi yang bagaimanapun juga. Misalnya Paulus menghadapi, dia bilang ada duri, itu tidak menjadi jalan buntu buat dia. Karena memang agendanya bukan persoalan ada duri dan tidak ada duri dalam hidupnya. Dan pada waktu dia dianiaya, pada waktu dia difitnah dan sebagainya, itu tidak menjadikan dia menghadapi jalan buntu. Enggak. Dia tetap melihat bagaimana Tuhan tetap bekerja dalam hidupnya. Sepanjang dia ada di dalam agenda Tuhan, dia oke. Dan tidak pernah ada jalan buntu di dalam kehidupannya. Amin. Itu pesan dari Tuhan buat kita sekalian pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta Miati yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dengan satu topik, apakah ada jalan buntu bagi seorang anak Tuhan. Dari penjelasan yang disampaikan oleh hambanya, tentu dinyatakan bahwa tidak ada jalan buntu bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Namun di dalam perjalanan kehidupan ternyata tidak mudah untuk melewati semua hal. Maka saat ini yang menjadi pertanyaannya begini, bagaimana dalam situasi yang sangat-sangat sulit, contoh sederhana, kita tidak punya uang untuk mencukupkan satu kebutuhan kita misalnya. Bahkan kita meminta pertolongan dari seorang saudara, bukannya menolong, melainkan justru mereka bahkan mengabaikan, tidak peduli, dan sudah bekerja, sudah berusaha mencari, tetapi juga tidak bisa mencukupkan kebutuhan. Nah, dalam situasi itu akhirnya mau tidak mau jalan yang harus ditempuh adalah, ya mungkin adalah dalam pikiran situasi itu yaitu mencuri. Nah, kira-kira bagaimana hal yang seperti ini bisa kita lewati kalaupun sudah tidak ada jalan keluar menurut manusia? Bagaimana kita bisa memahami bahwa masih ada jalan keluar? Mungkin dengan cara, bahkan kadang-kadang ketika sudah tidak ada jalan keluar, akhirnya mohon maaf, ada yang mencari makanan di tempat sampah, sudah tidak ada jalan keluar. Kira-kira bagaimana menjelaskan atau bagaimana kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, Bu? Pertama, bicara soal jalan keluar, kembali tadi harus mengacunya kepada agenda tadi. Jalan keluarnya untuk apa ini? Gitu kan ya. Nah, kita ingat bahwa kalau saudara mengikuti apa yang sudah saya bawakan sebelumnya, kita berhadapan dengan dunia yang sudah tidak ideal lagi. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa selama kita ada di dunia ini, kita akan hidup oke-oke saja. Tidak ada janji itu. Kita akan berhadapan dengan seperti yang tadi, ketidakidealan. Ada malapetaka, ada bencana alam, ada lalu orangnya jahat sama kita, ada sakit penyakit bisa terjadi, itu bisa terjadi. Nah, sekarang di tengah situasi yang tidak ideal itu memang Tuhan mengatakan, lihat burung. Burung aja saya pelihara, masa kamu tidak? Gitu kan ya. Nah, oke. Ada saatnya lalu orang mengatakan, Paulus juga bisa bilang, tapi kok saya ada saatnya lapar, ada saatnya telanjang gitu kan ya. Nah, tapi kan Paulus nggak protes, nggak begini. Loh Tuhan, katanya burung dipelihara, kok saya dibiarkan begini? Nggak begitu. Kenapa? Karena Paulus tetap terfokus kepada agendanya Tuhan, bukan agenda dia. Jadi kalau kita jalan keluarnya adalah jalan keluarnya tujuannya lepas dari kemiskinan, itu kan jadinya bukan agendanya Tuhan. Sedangkan agendanya Tuhan adalah bagaimana saudara dan saya tetap hidup sesuai dengan kehendaknya. Tetap boleh kita ini dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kenapa Paulus pada waktu menghadapi berbagai macam hal yang orang pikirkan, aduh nggak ideal banget ya, kenapa dia nggak marah-marah gitu loh sama Tuhan ya. Nah, itu tidak terjadi karena agenda dia bukan saya itu tidak ada duri di dalam hidupnya. Agenda dia itu bukan saya tidak boleh telanjang, saya tidak boleh dianiaya orang, saya tidak boleh difitnah, saya tidak boleh kelaparan gitu. Itu bukan agenda dia. Agenda dia adalah di mana dia ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus.
Saudara, di dalam sejarah anak-anak Tuhan sepanjang zaman, ada banyak anak Tuhan yang diperlakukan tidak adil, yang lalu kekurangan, tetapi tidak membuat mereka lalu mengatakan, aduh, ini saya harus menempuh jalan lain supaya mendapatkan. Nah, begitu dibilang saya mesti punya yang saya mau, nah itu kan berarti bukan agenda Tuhan lagi. Nah, pasti yang tadi dibilang dia dapat jalan buntu. Iya, tapi kalau dia ada di dalam agenda Tuhan, dia tidak melihat situasi dan kondisinya sebagai jalan buntu. Ya, di sini juga ada pertanyaan Bu dari Suci Esti Rahayu ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ada agendanya Tuhan dan ada agendanya kita atau agenda pribadi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu agenda kita adalah agenda Tuhan? Atau tahu cita-cita kita adalah cita-cita Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwa ini sudah sesuai dengan agenda Tuhan, tetapi ternyata dalam menjalani ternyata tidak sesuai. Nah, kira-kira bagaimana kita memahami dan mengerti dari awal supaya kita tidak salah melangkah, Bu, untuk melakukan agenda-agenda yang Tuhan telah tentukan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Roma 14 ayat 7 dan sampai 9, juga di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, di situ dikatakan tujuan Tuhan Yesus mati dan bangkit buat kita adalah supaya kita berhenti hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Lihat kan ya? Berarti semua anak Tuhan tujuan hidupnya adalah hidup untuk Tuhan. Kita diminta atau diperintahkan oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Kita diperintahkan oleh Tuhan bahwa sekarang kamu ini adalah garam dan terang. Nah, sehingga di dalam seluruh kita, aktivitas kita, di dalam apa yang kita kerjakan lagi kuliah nih, kita tuh tidak tujuannya supaya saya lulus nih, supaya saya dapat sarjana nih, supaya nanti saya udah habis sarjana, saya bisa kerja, saya bisa dapat uang. Nah, itu pikiran kita. Tetapi pada waktu kita bertindak, kita melakukan sesuatu, yang kita pikirkan adalah bagaimana yang saya lakukan ini, saya akan pakai. Tuhan beri kesempatan, kan Tuhan yang buka kesempatan. Gitu kan ya. Lalu pada saat Tuhan buka kesempatan itu, kita jalani kesempatan itu untuk saya akan pakai ini untuk saya boleh hidup dan mati bagi Tuhan. Saya akan pakai ini untuk sebagai saksi Tuhan. Saya akan pakai ini menjadi garam dan terang. Nah, sekarang poinnya adalah sebenarnya bisa saja, karena gini, kan Tuhan percayakan talenta kan macam-macam kan ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, begitu kan, lain-lain. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Bukan soal talentanya. Jadi jangan fokus ke talenta, tapi hati kita. Tuhan ingin hati kita ini tertuju hanya mau nyenengin Tuhan. Saya hanya pengelola, saya mau pakai talenta ini yang 1 ini. Saya nggak mau jadi hamba yang jahat. 1 ini saya akan pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena nanti yang Tuhan lihat adalah hati kita. Mau yang 1, yang 2, 3, 4, 5. Yang Tuhan lihat hati kita, semuanya penilaian Tuhan sama. Yang penting kamu adalah hamba yang baik dan setia. Itu aja, nggak ada yang 1, oh kamu lebih hebat. Enggak kok, talenta aja Tuhan yang kasih kok. Kan kesempatan juga dari Tuhan, begitu kan? Jadi kalau di sekolah itu ada yang bisa sampai S1, S2, S3 gitu kali ya, S7 kali ya. Tapi ada yang lulus SMP aja susah. Kan Tuhan nanti di hadapan Tuhan nggak nanya, kamu lulus SMA nggak akan ditanya gitu kok sama Tuhan. Kamu punya sarjana nggak? Enggak. Yang Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi saya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan kamu betul-betul hidup dan mati untuk Tuhan. Itu aja sih. Iya, sangat luar biasa ya, Bu. Tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk memahami agenda Tuhan. Pasti hal yang paling utama saya percaya itu adalah relasi kita dengan Tuhan juga, itu mungkin itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Nah, pertanyaan terakhir begini, Bu. Apakah kadang-kadang agenda Tuhan dalam hidup kita adalah sesuatu hal yang terus memaksa misalnya ya? Kadang-kadang kan seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa setiap kita punya talenta. Tapi ada satu kisah, ada seorang anak muda. Anak muda ini misalnya dia tidak punya talenta, dia merasa bahwa dirinya tidak punya talenta untuk mengajar anak-anak ya. Dia ngerasa bahwa ini sulit bagi dia begitu. Tetapi
anak ini dipaksa oleh orang-orang terdekatnya dan bahkan mengancam dia jikalau dia tidak mengajar, maka dia bisa dikeluarin dari rumah atau bahkan dia seolah-olah dikucilkan. Akhirnya anak muda ini berpikir begini, oke, saya ngambil ini tetapi saya tidak memiliki sukacita. Apakah itu juga termasuk agenda Tuhan ketika kita mengambil sesuatu yang karena dipaksa oleh orang-orang di sekitar kita? Gini, jangan agenda Tuhan itu jangan dikaitkan dengan aktivitas, bukan itu. Agenda Tuhan itu saya jadi garam, saya jadi terang, saya jadi serupa Kristus, saya lalu ini menjadi saksi Tuhan. Itu agenda Tuhan. Lihat ya. Nah, jadi bisa jadi kita tadi dikatakan ada di dalam situasi di mana tidak ideal buat saya. Jadi beginilah, lulus dari satu sekolah misalnya ya, padahal dia ngambilnya jurusan apa kek, gitu, arsitek kek apa, tapi pekerjaan yang ditawarkan tidak cocok. Bisa kan begitu kan? Ya nggak apa-apa begitu ya. Itu karena pokoknya yang penting pikiran kita adalah bagaimana di tengah kesempatan yang Tuhan buka ini, saya tetap bisa menjadi garam dan terang di tempat itu. Itu agendanya itu. Nah, jadi bisa jadi aja, oke, disuruh ngajar, ya ngajarlah, begitu kan ya. Ya mohon Tuhan bilang, kalau kamu kurang hikmat, minta hikmat. Kamu perlu berlatih karena tidak semua orang punya karunia mengajar, betul. Tetapi orang bisa berlatih untuk mengajar, bisa. Gitu ya. Jadi Tuhan juga nanti waktu ketemu Tuhan nih di akhir hidup kita, Tuhan kan nanya, gimana sih kamu ngajarnya? Nggak akan ditanya itu. Yang Tuhan lihat hati. Oh, kamu tetap jadi garam dan terang ya di situ buat anak-anak. Kamu tetap sampai anak-anak bisa melihat Tuhan Yesus yang kamu perkenalkan melalui seluruh hidup kamu. Gitu. Nah, itu tetap kita hidup dalam agenda Tuhan. Walaupun kita bekerja atau melakukan sesuatu yang bukan keinginan kita. Tapi kan kita bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Wah, sangat luar biasa statement ini, sangat memberkati saya secara pribadi, Bu. Dan bahkan saya juga berharap setiap kita yang mendengar pada saat ini bisa terberkati. Tetap menjadi garam dan terang walau dalam situasi yang mungkin tidak mudah untuk kita jalani. Saya percaya tidak mudah, tapi ada Allah Roh Kudus yang memampukan kita. Baik, terima kasih Bu untuk penjelasan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati pada malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, apakah ada statement closing yang ingin Ibu sampaikan kepada setiap rekan-rekan Bara? Dan kemudian nanti memohon untuk memimpin kita dalam doa penutup pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk waktunya. Saudara-saudara, bisa jadi hidup kita sekarang ini bukan hidup yang kita inginkan. Tapi bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi, di mata Tuhan yang penting, di tengah situasi yang paling tidak ideal dalam hidup saudara dan saya tetap menjadi garam dan terang. Karena itulah tujuan Tuhan menebus saudara dan saya, untuk menjadi saksi Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam ini kembali Tuhan menerangi kami dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami dikuasai oleh kehendak Tuhan, oleh agenda Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami hadir di dunia ini sebagai saksi Tuhan yang menyatakan Kristus menjadi surat Kristus yang terbuka, yang mudah dibaca oleh orang lain. Di tengah kehidupan yang tidak ideal, di tengah situasi yang tidak ideal, tolong Tuhan kuatkan dan teguhkan kami untuk tetap menjadi garam dan terang. Tolonglah anak-anak-Mu ini semuanya di tengah situasi yang bagaimanapun. Biarlah mereka boleh melihat tangan Tuhan yang terus bekerja dan terus menolong dan menopang mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, saya mau mengingatkan bahwa tidak ada jalan buntu bagi seorang anak Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rahmiati Tanujaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kiranya pelayanan Ibu senantiasa terus dipakai dengan
dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan bahkan banyak orang yang terberkati tentunya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat Bara, rekan-rekan Bara Digital Ministry yang senantiasa mendukung pelayanan Bara Digital Ministry. Dan kami terus mengharapkan dukungan dari rekan-rekan semua untuk terus mendukung pelayanan ini menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu keluarga kita, sahabat kita, bahkan orang-orang yang kita kenal setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti live Bara Digital Ministry setiap hari jam 7 malam. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar itu bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di luar sana. Saya Sinta dari Bara Digital Ministry mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.